Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Bapak Ibu yang saya hormati, puji dan syukur dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita senantiasa ungkapkan dengan tindakan nyata yang positif sebagai langkah awal untuk kita melangkah dalam hal ini kita kontribusi. Kemudian yang kedua, selawat dan salam dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Semoga senantiasa mengalir pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya, Bapak yang hormati, kegiatan ini adalah bagian dari proses pendidikan kultural. Mungkin Bapak Ibu ketika membaca undangan yang disampaikan oleh Bu Ulfa kepada Bapak Ibu, saya yakin bahwa ada dugaan, ada prasangka ini Bu Fatin itu kapasnya sebagai apa, harus mati kapasnya sebagai apa, Pak, sampai mendiskusikan tentang visi. Nah, ini sebelum ke sana nanti akan saya jelaskan maksud dan tujuannya. Pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga pemutaran puisi atau lagu, kemudian yang keempat diskusi, review dan analisis atau analisa visi sekolah yang lama alias visi sekolah yang sudah dilaksanakan saat ini, kemudian diskusi perumusan visi sekolah yang baru, kemudian kesimpulan, refleksi dan terakhir penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, memasuki yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kegiatan diskusi ini kita buka dengan bacaan basmalah bagi yang beragama Islam, bagi yang beragama lain mohon menunjukkan sesuai dengan agamanya. Bagi yang beragama Islam, marilah membaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki yang kedua, disampaikan dari kepala sekolah atau yang mewakili kepada Bapak Ibu yang ditugaskan waktu dan tempat sekolahnya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua yang beragama Islam. Yang terhormat Bapak Rosmadi, istilahnya apa? pengajar praktek, Pengajar praktek. pendampingnya. Pengajar praktek Pak Rosmadi dari SMA 1 Donorajo. Yang saya hormati Bu Fatin, Salam Sejahtera angkatan ke-7. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa berkumpul di tempat ini dalam kondisi yang sangat sederhana. Semoga nanti berkumpulnya kita, diskusinya kita ini ada manfaatnya bagi kita semuanya. Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, terima kasih kepada Bu Fatin yang sudah memprakarsa saya untuk review visi misi sekolah, diskusi review visi misi sekolah, yang sebetulnya diskusi review visi misi sekolah ini kita laksanakan setiap tahun bulan Agustus, Pak.
Jadi kita mengundang pengawas untuk review visi misi itu biasanya bulan Agustus setiap tahun. Tapi alhamdulillah ini karena ada kegiatan ini, jadi diskusi ini bisa kita majukan, gitu. Bisa kita majukan. Memang revisi visi misi sekolah itu selalu kita diskusikan setiap tahun, karena apa yang kita capai di tahun ini adalah berdasarkan visi misi yang kita tetapkan dalam rangka kurikulum satuan pendidikan. Jadi setiap tahun kita adakan visi misi walaupun kita secara sederhana, biasanya begitu. Kita mengundang pengawas sekolah sebagai narasumber, kemudian kita juga mengundang komite sekolah sebagai pendamping kita dalam pengelolaan sekolah itu sebagai wakil dari orang tua murid. Jadi itu yang kita lakukan setiap tahun, dan alhamdulillah ini lengkap sekali. Ini ada perwakilan dari siswa OSIS, kemudian perwakilan dari bapak ibu guru memang biasanya ada, tapi OSIS baru kita libatkan secara langsung. Ini satu kemajuan yang luar biasa, sehingga secara tidak langsung kita juga akan sosialisasi tentang visi misi yang akan kita tempuh 1 tahun yang akan datang. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian yang saya hormati, memang sekolah kita itu sekolah yang berada di pinggiran. Jadi diskusi kita nanti kita arahkan bagaimana sumber daya sekolah ini bisa kita pacu, bisa kita tingkatkan. Kita sinergikan dengan lingkungan sekolah kita yang notabene kita berada di tengah-tengah pemukiman, yang saya yakin bahwa karena berada di tengah pemukiman ini, dinamisasi pemukiman juga harus kita perhatikan. Ini yang menjadi faktor penentuan visi misi. Keinginan dari siswa juga harus kita adopsi, kita masukkan di dalam visi misi itu, sehingga tujuan pembelajaran kita nanti tercapai dengan baik. Itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat berdiskusi, semoga nanti diskusi kita ini membawa arah SMP kita ini menjadi lebih baik, dan pencapaian visi misi dalam 1 tahun ke depan itu berdasarkan dari hasil tahun kemarin dan berdasarkan dari raport pendidikan kita, mana yang perlu kita tingkatkan, mana yang perlu kita pertahankan. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga yaitu pemutaran puisi atau lagu dalam rangka untuk menambah semangat kepada kita semua untuk mengikuti ajaran berikutnya. Jika aku berdiri di pantai Melihat, aku mendengar lautan India bergelora membanting di pantai Melihat. Aku mendengar lagu saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah menguning, menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung Merapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, gunung Tangkuban Perahu, gunung Kalapas, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Bapak, bukan lagu Bapak yang didengar, aku mendengar Indonesia.
Jika aku mendengar, aku berharap bukan wanita perpalan yang mendengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jika aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio dari Maluku. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar menyanyi di pohon di angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar bumi pergi. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara ini, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, merdeka, merdeka, merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Yang saya hormati, acara yang berikutnya yaitu diskusi. Dua mata acara ini bisa sekaligus, Bu, yaitu review dan menganalisa visi sekolah yang lama, sekaligus lanjut mata acara kedua yaitu diskusi perumusan visi sekolah yang baru. Untuk yang pertama nanti kita mencoba menganalisa bagaimana, kemudian dinilai, disesuaikan dengan keadaan sekarang masih apa tidak. Nanti jika keputusannya bagaimana, nanti bisa langsung masuk berikutnya. Waktu dan tempat pada berubah untuk memimpin diskusi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Supar SPD FED yang kami hormati, yang pada hari ini diwakili oleh Bapak Mu'adim, Bapak Rusmati selaku pengajar praktek yang mendampingi saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 yang kami hormati, Ibu Kormin yang kami hormati, beserta Ibu dan Bapak guru yang kami hormati pula, dan anak-anakku yang saya sayangi. Pada pagi hari ini kita wajib bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan, terutama nikmat sehat, sehingga bisa hadir dalam rangka pendampingan individu yang kedua, yaitu visi dan masa perubahan. Salawat beserta salam semoga tetap kita depan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Beliaulah yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat. Bapak Ibu dan anak-anak yang saya sayangi, di sini saya selaku CDP yang ini juga mempunyai tugas, salah satu tugas yang harus saya jalani. Ini adalah diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan. Ini saya perkenalkan, ini fasilitator saya, ini dari Tangerang ya. Ini Bapak Ahmad Nuri SPD,
Pak Supar. Kemudian pengajar praktek kita ini Bapak Rosmati, ini seorang guru di SMA Negeri 1 Domorojo. Nah, ini yang nanti kalau anak-anak melanjutkan ke SMA sana nanti ketemu dengan Bapak Rosmati. Sekaligus promosi Pak. Ya, terima kasih. Masuk dulu. Renungan. Tenangkan hati dan pikiran, fokuskan perhatian untuk belajar, munculkan rasa ingin tahu, tetap bersyukur dan semangat menuju perubahan. Semoga kita semua mampu membersamai generasi penerus bangsa hingga sampai akhir hayat nanti. Ini renungan bagi Bapak Ibu guru. Kemudian anak-anak harus tetap semangat. Kita semangat untuk menuju perubahan. Tadi sudah visi. Ini ya anak-anak dan Bapak Ibu semuanya. Tujuan pendidikan ya, tujuan pendidikan menurut ini gambar siapa anak-anak saya tahu? Tidak tahu ya? Ki Hajar Dewantara ini seorang apa? Tokoh pendidikan menurut saya. Nah ini menurut filosofi dari Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan ini adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mendapat keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ini tujuan yang sangat mulia anak-anak ya. Ternyata ini pendidikan ini memiliki tujuan yang seperti ini, tapi tujuan seperti ini tidak bisa diraih hanya beberapa tahun saja. Nanti kamu setelah lulus SMP kemudian bisa bahagia belum tentu ya, karena pendidikan ini bisa sampai sepanjang hayat gitu ya. Selanjutnya visi ya, visi dalam tujuan yang ingin dicapai dalam tujuan di pendidikan ini adalah menyusun pengajaran yang berfokus pada murid agar murid dapat berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ini mungkin anak-anak belum banyak yang memahami maksudnya kodrat alam itu apa. Kodrat alam itu ya bakat yang ada yang kamu miliki yang dari rumah. Misalnya ya Jayo itu pintar mendalang ya, mendalang itu tidak semua orang bisa. Nah setelah punya bakat mendalang, kemudian ini kodrat alamnya ini ya, kemudian kodrat zamannya ya, dengan cara setelah bisa ada bakat itu, kemudian kodrat zamannya ini adalah lebih ditingkatkan ya dengan cara berlatih lebih tinggi ya, kemudian setelah bisa diinformasikan ya kepada masyarakat sekitar ya, sehingga apa yang menjadi bakatnya itu bisa menyesuaikan ya, bahkan nanti bisa dibuat YouTube dan sebagainya. Nah, sehingga itu nanti contoh dari Jaya tadi bisa mendapatkan kebahagiaan baik dari dirinya maupun nanti di masyarakat ya, karena bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Saya sudah belajar selama 2 bulan ya dalam pendidikan Indonesia ini. Saya memimpikan murid-murid yang ini bisa didiskusikan ya, mungkin dari Bapak Ibu dulu atau dari anak-anak nanti ya. Saya memimpikan murid-murid yang saya memimpikan murid yang bahagia ketika dia di sekolah, datang dengan semangat, pulang dengan berat. Kemudian yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah makhluk yang memiliki bakat dan kemampuannya masing-masing. Yang ketiga, di sekolah saya mengutamakan
memaksa. Iya, daripada memaksa. Jadi Yang keempat mungkin ya, murid di sekolah saya sadar betul bahwa pendidikan sangat penting untuk masa depan. ya, pendidikan sangat penting untuk masa depan. Bu Kari mungkin yang kelima, saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk dapat meningkatkan potensi anak dan potensi diri yang dimiliki anak untuk dapat berkembang. Kemudian yang keenam, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa saya dan guru di sekolah saya paham bahwa anak itu kita memang bakat yang belum bisa terjangkau dari sekolah harus diberikan dan disupport oleh semua guru. mungkin bisa diarahkan ke anak. Jika mungkin ya, jika apa yang kamu ingin. Yang pastinya saya memimpikan siswa yang berprestasi, berkarakter baik. Ada yang mau menambahkan? Siswa yang berprestasi, berkarakter baik yang mana, yang bagaimana? Seperti disiplin, tertib, sopan santun. Mungkin Mbak Siti. Saya percaya bahwa murid itu bukan orang. Kamu sebagai murid. Kamu sebagai murid ya. Punya? Saya percaya bahwa murid itu memiliki karakter masing-masing dan bakat masing-masing yang terpendam dalam diri mereka. Ya, bagus sekali Mbak Suci, ya betul. Memang ya, semua anak punya bakat yang berbeda. Pilih yang mana? Kamu sebagai murid ya. Di sekolah saya mengutamakan sebagai murid, bukan sebagai guru. Yang kamu utamakan di sekolah itu apa? Nilai dan belajar. Kan kita kan di sekolah kan belajar Bu, dan kita juga mendapatkan nilai dengan kita belajar. Berarti yang kamu utamakan Belajar. dapatkan nilai. Belajar. Iya. Mungkin dari yang lain, Mas Danan dan Mas Jayo, itu yang nomor 5 itu gini, saya dan murid lain, bukan guru ya. Apa coba? Belum bisa? Saya dan teman-teman yang lain di sekolah, kami yakin untuk sekolah adalah jembatan ilmu dan Ya boleh berdiskusi, boleh berkolaborasi. Silakan. Ya, bisa. Agak dipercepat ya. saya dan teman-teman di sekolah, saya yakin untuk kita di sekolah dapat mengantarkan kita ke masa depan yang baik dan cerah. Saya paham bahwa anak-anak ini punya karakter dan punya bakat yang berbeda-beda. Tidak mungkin ya, misalnya Jayo pinternya di kesenian, kalau matematika mungkin nggak bisa, kan? Suci mungkin pinternya di IPA, mungkin yang lain karena semuanya ini punya bakat masing-masing, ya. Saya kita lanjutkan. Terima kasih ya sudah melengkapi kalimat yang merupakan
ini sebagai pemantik bagi kita untuk melihat visi dan misi yang nanti kita bicarakan. Visi sekolah yang lama ini adalah terwujudnya peserta didik SMP Negeri 2 Purworejo yang kompetitif dalam prestasi, teguh dalam karakter. Kira-kira tadi baik dari pendapat Bapak Ibu guru maupun dari anak-anak, visi yang dipaparkan ini, visi yang pertama atau visi sekarang ini sudah sesuai dengan yang kalian inginkan, karena visi ini adalah sesuatu yang masih abstrak dan itu kita imajinasi ya, memimpikan ini di masa depan. Ini siswa dari SMP ini kompetitif itu bisa bersaing dimanapun berada, kemudian memiliki prestasi yang baik, teguh dalam karakter. Teguh dalam karakter ini berarti ya memiliki kepribadian yang mulia, ya berakhlak mulia dan sebagainya. Kalau sekarang ya sesuai dengan profil pelajar Pancasila, gitu ya, yang diinginkan seperti itu. Nah ini kira-kira sudah sesuai apa belum dengan yang kalian inginkan? Ya, mari kita nanti diskusikan. Selanjutnya, nggak bawa kertas ya. Nah itu visi kita ini bisa kamu tulis dulu visinya, ya dicatat biar nanti kira-kira yang kamu inginkan itu sudah sesuai apa belum. Kemudian Bapak Ibu guru juga nanti, ya. Terwujudnya peserta didik SMP 2 Purworejo yang kompetitif dalam prestasi, teguh dalam karakter. Misi ya sebenarnya ini sudah terpampang di halaman ya kalau kamu membaca. Ini dari visi tadi, kemudian akan timbul misi sekolah. Yang pertama, melaksanakan pengelolaan sekolah secara demokratis, prosedural, transparan, dan akutabel yang bisa dipercaya dengan berlaku ya. Kemudian yang kedua, melaksanakan standar kompetensi lulusan yang berorientasi pada pengembangan hard skill dan soft skill. Peserta didik akan memiliki budi pekerti luhur, sikap tawadhu apa? Rendah hati, bukan rendah diri ya, rendah hati. Kemudian memiliki kompetensi di bidang sains dan teknologi, karena ini memang zaman-zaman digital ya, zaman teknologi harus mampu itu. Kemudian mengembangkan kurikulum SMP 2 Purworejo, memperhatikan minat, nah ini tadi minat dan potensi siswa relevan dengan kebutuhan dan kebermanfaatan bagi siswa untuk mencapai kompetensi lulusan yang kompetitif ini yang bisa bersaing. Misalnya nanti kamu sekolah meneruskan di SMA 1 Purworejo misalnya, tidak akan kalah dengan lulusan yang dari SMP lain. Contoh saja dari sini banyak yang di SMA menjadi proses ya dari lulusan SMP sendiri. Selanjutnya melaksanakan proses pembelajaran dan bimbingan sebagai transfer pengetahuan dan keterampilan dengan berorientasi pada prinsip interaktif, inspiratif, menyenangkan, memantang, dan memotivasi. Interaktif ini ya, seperti kita ini kan interaktif ya, tidak hanya dari satu arah saja, tetapi bisa dari dua arah gitu ya. Atau visi yang sekarang ini sudah berpihak pada murid. Nah, ini saya buka lagi. Monggo Pak. Saya kira untuk visi sekolah kita itu memang sudah berusaha untuk bagaimana membuat murid itu menjadi berhasil, sehingga memang sangat berpihak pada murid, karena di situ yang menjadi sasaran adalah peserta didik. Peserta didik itu kan murid, ya. Maka visinya terwujudnya peserta didik
yang kompetitif artinya bisa bersaing dengan peserta didik dari sekolah lain ketika memasuki jenjang itu. Karakter itu juga pada peserta didik, karena karakter yang kita bentuk bukan karakter dari Bapak Ibu semua atau karakter yang lain, tapi karakter peserta didik. Salah satu pembentukan karakter barangkali adalah dengan memberi kebebasan peserta didik untuk berorganisasi sesuai dengan kapasitas masing-masing. Maka kemudian di sini ada pembinaan OSIS, ya, pembinaan OSIS. Ada juga pramuka. Itu dalam rangka membentuk karakter peserta didik. Jadi ini yang kita lakukan. Jadi saya kira untuk visi itu sudah ada berarah pada peningkatan kompetensi demokrasi. Iya. Bapak Ibu yang hormati serta anak-anak semuanya, ini anggap saya sebagai guru misalkan ya. Ini kita kembali kepada pengertian visi tadi, yaitu gambaran kompetensi siswa yang dimiliki setelah lulus dari sini, seperti itu ya. Ini yang pertama, kalau menjawab pertanyaan tadi, apakah visi ini sudah berpihak pada murid? Ya, saya sepakat dengan Pak Muhammad tadi bahwa ini kan muaranya semuanya kan terwujudnya peserta didik yang dan seterusnya itu ya. Itu kan tujuannya memang siswa. Ya, betul. Jadi kalau pertanyaannya tadi seperti itu, ya ini sudah berpihak pada siswa. Kemudian yang saya tanggapi di sini, pengertian visi tadi kan gambaran yang saya sebutkan tadi. Kemudian kalau terkait dengan tujuan pendidikan saat ini, yaitu mengutamakan karakter siswa, itu yang utama itu, termasuk kalau kita menuliskan nilai rapor itu yang pertama itu adalah karakternya dulu, baik karakter kompetensi terhadap hubungannya dengan Tuhan, kemudian hubungannya dengan manusia, baru nilai pengetahuan atau kemudian psikomotorik. Nah, terkait dengan itu, misalkan kalau visi tadi sudah ada gambar seperti itu, kemudian visi itu diharapkan singkat dan padat. Namun demikian, untuk mempermudah pembuatan misinya, nanti kan visi kan gambarannya harapan ke depan, kemudian misi itu langkah-langkah untuk menempuh visi itu. Dan ini seyogianya tadi di depan, kalau kita banyak visi, kalimat visi itu seandainya banyak kata atau banyak kalimat, itu nanti yang terkait dengan afektifnya itu di depan. Kemudian yang berikutnya itu kognitifnya, bagian terakhir adalah psikomotoriknya. Terima kasih dari Bapak Rusmati. Mungkin dari Ibu Guru Bu Farihaton ya. Tambahin sedikit. Iya. Tambahin sedikit bahwa tadi disebutkan visi itu kan memang harus ringkas, padat gitu. Dan kalau kita tambahi yang panjang, malah anak nanti tidak akan dapat apa yang harus dicapai. Sehingga iman kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian profil pelajar Pancasila itulah itu kita masukkan di dalam karakter. Sehingga dalam penjabaran visi, divisi nanti sudah kita jabarkan semuanya. Jadi ini memang kalimat inti yang harus kita capai dalam jangka waktu 5 tahun yang akan datang. Jadi memang di dalam aturan visi misi itu bisa tercapai minimal 5 tahun, Pak. Jadi syukur bisa 10 tahun dan sebagainya masih tetap berlangsung. Dulu visi misi kita tidak begini, kemudian 5 tahun yang 3 tahun atau 2 tahun yang lalu ini baru kita lakukan, kemudian nanti
sesuai perkembangan, barangkali sesuai dengan perkembangan apa zaman, keinginan zaman juga, karena mau tidak mau kita akan selalu berubah sesuai dengan zaman. Jadi karakter itu sudah memaklum semuanya. Jadi ada iman kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu termasuk karakter. Kemudian ada bertakwa, ada apa? Berbineka Tunggal Ika, itu kan karakter kita yang termasuk di situ. Sehingga ini nanti kita jabarkan di dalam misi. Jadi misinya nanti baru kita urai satu-satu. Walaupun dalam mencapai visi ini ada langkah-langkah yang harus ditempuh, dan itu bisa kita sosialisasikan satu-satu sedikit demi sedikit. Barangkali tahun ini kita mencapai yang ini, tahun besok kita mencapai yang lain kan gitu. Jadi harapannya gitu. Pembelajaran di CGP itu ya, jangan menggunakan kata terwujud, itu apa namanya, kata pasif, terus disuruh apa untuk mengganti mewujudkan. Saya itu aslinya dulu membuatnya terwujud, terus akhirnya saya ganti mewujudkan generasi yang unggul berprestasi, cerdas berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila melalui Merdeka Belajar. Nah, ini dulu saya masih ingat karena saya terngiang-ngiang ya. Untuk visi ini saya suka sekali ya, karena unggul berprestasi, cerdas berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bahkan di lagu Mars SMP kita ini masuk ya. Ya, tapi ini ditambahkan dengan profil pelajar Pancasila ya. Pancasila ini bukan Pancasila melalui Merdeka Belajar. Nah, dari pengembangan program ini kemudian prakarsa perubahannya adalah meningkatkan kreativitas belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Ini ambil hanya satu ya, karena diambil satu saja, ini yang sesuai dengan zaman, perkembangan zaman ya. Tadi kan unggul berprestasi ya, berkarakter, kemudian ini saya ambil yang dalam pemanfaatan teknologi. Ini hanya salah satu visi saja ya. Ini perubahan prakarsa yang bisa saya ambil. Kemudian rancangan strategi tadi ya, ini dalam untuk mendapatkan tadi yang prakarsa perubahan tadi ya, yang ini meningkatkan kreativitas belajar ini dengan pemanfaatan teknologi. Ini dengan cara ini bagja ya, bagja ini B ini bukan pertanyaan utama, kemudian A ini ambil pelajaran, kemudian G-nya ini gali mimpi, kemudian C ini jabarkan rencana, dan A ini atur eksekusi ya. Ini mulai dari apa yang diimpikan, kemudian setelah tahu apa itu, kemudian diambil dulu kira-kira kepentingannya atau bermanfaatnya apa, kemudian digali mimpi. Karena semuanya orang bisa berhasil itu memang berawal dari mimpi ya. Jadi mimpi itu jangan kamu anggap sepele ya, mimpi. Tapi bukan berarti mimpi dalam tidur itu tidak ya, dalam kita kondisi seperti ini, tapi punya lamitan atau punya impian atau harapan gitu ya, angan-angan, karena itu penting. Selanjutnya gali mimpi. Ini pertanyaannya, apakah pemanfaatan teknologi dalam belajar dapat meningkatkan kreativitas belajar peserta didik? Nah, ini membuat observasi tentang kreativitas, karena ini secara tidak langsung ini siswa ini lebih tertarik ya. Coba saya tanya, kalau belajar menggunakan ponsel ya, menggunakan teknologi dengan hanya diceramai guru, kira-kira menarik yang mana?
Terima kasih. Biasanya murid itu akan kalau diterangkan ceramah itu biasanya banyak sekali yang ngantuk. Kalau untuk memanfaatkan teknologi biasanya kan digunakan untuk diskusi. Jadi kita akan lebih fokus dalam pembelajaran tersebut. Ya, terima kasih. Ada yang lain? Dari Bapak Ibu Guru mungkin? Menggunakan teknologi kita apakah bisa meningkatkan kreativitas kira-kira? Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Terkait dengan pembelajaran terutama mapel saya kan IPA. Banyak sekali yang harus anak-anak lihat melalui visual atau mungkin terkait dengan data-data yang ada di lingkungan. Kadang kami menyampaikannya dengan LCD, dan juga anak-anak juga kami tugasi untuk memfoto atau mungkin mendokumentasikan hal-hal terkait dengan lingkungan, misalnya tumbuhan dan sebagainya, bagaimana, ya kan? Ya, seperti itu mereka lebih tertarik dan antusiasnya lebih tinggi. Itu yang dapat kami sampaikan dari pengalaman kami. Terima kasih. Menggunakan di ruang TK, menggunakan fasilitas internet, itu kalau menurut jenengan bagaimana? Ya, bisa ya, cukup baik gitu ya, bisa akhirnya ini bisa menggunakan fasilitas yang ada di sekolah gitu ya Bu ya. Ya, terima kasih. Dari intinya dari tenaga pendidikan ini mendukung ya, mendukung sepenuhnya tentang apa yang telah dilaksanakan di sekolah. Itu berawal dari mimpi ya. Ini memanfaatkan apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas. Nah, ternyata tadi setelah ada dari mimpi ini saya tanyakan, saya konfirmasi ke anak-anak, ternyata memang bisa meningkatkan kreativitas. Selanjutnya jabatan rencana. Nah, ini pertanyaannya, apakah langkah-langkah untuk memulai kebiasaan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran ini membuat perangkat pembelajaran, kemudian lembar kegiatan peserta didik dan instrumen penilaian yang tepat. Nah, ini juga sudah ada di buku nilai, ini juga sudah tercantum di situ. Apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Nah, ini ya, karena dengan cara apa? Merancang pembelajaran ini tetapi tetap sesuai dengan karakteristik yang dimiliki oleh siswa. Karena siswa sekarang ini tenaganya fisiknya itu semakin nggak mau diem, agresif ya. Anak sekarang itu lebih aktif, agresif. Kalau dulu kan tangannya sedekung, miranya berguru ya. Dan kalau dulu kan seperti itu ya. Begitu Bapak Ibu guru masuk ke kelas, kemudian anak duduk anteng, mendengarkan apa yang dibicarakan atau yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru ya. Kalau sekarang tidak, guru yang mencari bakat atau menggali potensi yang dimiliki oleh siswa. Dari diskusi yang telah kita lalui bersama, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Dan waktu sepenuhnya saya kembalikan lagi ke Bapak Rusmadi. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi pembawaan pemateri diskusi review dan analisa visual yang lama, kemudian diskusi perumusan visual yang baru sudah disampaikan dengan baik oleh Bu Tatin, di mana yang mereka tadi dalam menemukan
visi yang baru tadi melalui proses Bagja, kalau dulu namanya SWOT, analisis SWOT. Kalau analisis SWOT itu dikhawatirkan nanti ada kata-kata W itu weakness, itu kelemahan atau kekurangan atau tantangan. Tapi kalau yang Bagja itu justru itu dihilangkan. Kita mengabaikan, pokoknya tidak ada di alam ini yang dianggap sebagai kekurangan atau kelemahan. Itu kita harus ambil nilai positifnya. Dengan begitu nanti kita semangat untuk maju dibandingkan dengan kita menganalisa yang kelemahannya. Piye wong kene adoh ke kota, piye wong kene iki pinggir-pinggir dan sebagainya, itu kan dianggapnya sebagai kelemahan. Tapi kalau dengan metode Bagja itu tidak ada kelemahan, semuanya itu bisa diambil positifnya. Bapak Ibu yang saya hormati, memasukkan dalam videonya itu, oh ya tadi mohon maaf menambahkan yang disampaikan oleh Bu Farikato tadi, bahwa memang harapannya pembelajaran itu memang dituntut untuk kontekstual. Kontekstual itu nyata seperti apa adanya. Nah, tidak mudah untuk memperlihatkan pada siswa yang terkait yang kontekstual, apalagi yang IPA, itu dengan bantuan teknologi itu menjadi bisa mudah. Artinya misalkan kalau kita sedang mempelajari misalnya biologi ekosistem laut, di dalam laut misalnya, tidak mungkin siswa diajak menyelam, tidak mungkin. Tapi dengan bantuan teknologi mungkin Bu Farikato yang sering menyampaikan itu menjadi lebih mudah, dan nanti siswa itu menangkapnya itu selain hanya menarik, tertantang sebagainya, itu apa ya, lebih terekam di otaknya lebih lama, sehingga nanti kalau misalkan sudah tua pun keinginan ketika anaknya bertanya tentang ekosistem laut, oh ekosistem laut itu seperti ini, dulu saya sudah diajari Bu Farikato lewat YouTube dan seterusnya, itu lebih lama diingatkan. Terkait dengan dua isu tadi. Terima kasih Bapak Rosmati. Kesimpulan dari yang pertama tadi visi yang lama, ini visi yang lama ini sudah sesuai masih relevan, iya, masih relevan dan sudah berpihak kepada murid. Nah, mungkin untuk penambahannya itu nanti bisa dievaluasi di misi. Selanjutnya yang prakarsa perubahan, yaitu dari pemanfaatan teknologi. Nah, ini berkaitan dengan perkembangan zaman yang ada. Kalau pembelajaran masih menggunakan konvensional seperti guru-guru pada zaman dahulu, maka anak-anak ini akan ditinggalkan oleh anak-anak, ya, sehingga tidak menarik lagi dan sebagainya. Sehingga dari pemanfaatan teknologi ini diharapkan bisa meningkatkan kreativitas anak dan bisa meningkatkan prestasi maupun karakter yang dimiliki. Itu Pak untuk kesimpulannya. Terima kasih, bisa saya kembalikan lagi. Keseluruhan rangkaian susunan acara diskusi yang sudah dibuat oleh Bu Ulfa sudah terlaksana baik, sudah berjalan dengan lancar. Sebagai ungkapan syukur kita bahwa sudah terlaksana dengan baik acara yang disusun. Ini Mas Rakyat yaitu penutup. Oleh yang saya hormati, marilah kegiatan ini diikuti dengan bacaan hamdalah bagi yang beragama Islam. Bagi agama yang lain mohon menjaga bagi yang beragama Islam